Tuhan yang baik, Tuhan Yesus, Tuhan dan Bapa kami. Hari ini kami ingin mendengar bagaimana menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya. Ajar kami melalui firman-Mu, dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, para malaikat sorgawi, jagai gereja ini, tidak ada satupun firman Tuhan ini tabur itu sia-sia. Semua yang mendengarkan itu berbuah sampai 100 kali lipat ganda. Tuhan, kami percaya, kami datang, kami pulang nanti tidak akan sama. Kami membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan sabda firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hari ini turunin bawah aja, lagi. Masih. Hari ini tema khotbah saya memang agak lain. Orang sampai tanya apa benar. Tema khotbah saya hari ini adalah viral, ya. The power of netizen. Ngeri kali ya. Ngeri. Wih, memang. Sekarang dikit-dikit viral ya. Dunia suka viral. Rata-rata yang viralin apa? Pertama waktu lagi pemilihan presiden, waduh ya kan, viralnya gila-gilaan kan, joget apa segala macam, jalanin udah begitu masih joget-joget juga, tapi jadi juga presiden kan, amin. Tapi itulah teknologi. Kedepannya kalau kita tidak ikuti pasti ketinggalan, betul? Kita harus ikut upgrade terus. Saya beberapa hari ini saya melihat, saya dengar cerita orang ngomong begitu, dan kebetulan saya itu kerjanya itu keluar masuk kantor polisi, sini dan sono, ya kan, masuk ke kantor tentara, bolak-balik. Saya melihat wartawan banyak banget gitu ya. Ada kasus lagi, Nikita Mirzani, waduh, lawan ini, waduh ya. Saya lihat gontok-gontokan pakpok, saya tanya gimana? Ya kalau didengar dari kronologi saya nggak salah, ini salah. Waduh, gua bingung ya. Ya, ujung-ujungnya apa? Fulus ya man. Yang duitnya banyak ya kan, dia yang menang, ya kan, digecek, digempur terus ya kan. Perang apa? Perang duit ya kan. Lalu saya lihat Tuhan, saya bilang, alangkah indahnya kalau hidup kita ini benar-benar damai dan bersaudara ya. Karena apa? Karena di dalam damai itu ada Tuhan. Saya semalam saya menangis karena kecil aja. Ini saya awali dulu ya kesaksian saya ya. Bagaimana saya ini baru dibohongin orang. Dibohongin orang itu kurang lebih kerugian saya, materi saya kurang lebih 450 juta. Saya tidak marah sama sekali. Saya cuma bilang, mungkin dia lagi butuh. Ya. Pendapat kedua, dia kan punya istri, dan kebetulan istrinya itu istri muda, dan dia orang cadar, ya. Dan anak-anaknya banyak, dia lagi butuh duit, gitu loh. Padahal saya baru dibohongin sama dia, tapi saya ngomongnya begitu. Kira-kira anak-anak Tuhan harusnya bagaimana? Ngomongnya kita baru tipu, baru begitu loh. Begitu bukan? Loh? Begitu? Oh enggak. Anak Tuhan itu gak kayak gitu. Bapaknya apa? Berikanku hati seperti hati yang penuh dengan belas kasih. Ini Haleluya. Berikanku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakiku melangkah dalam rencanamu. Berikanku
berikan ku hatimu. Tepuk tangan buat Bapak kita. Orang ini saya nggak apa-apain, saya ngomong sama bapak saya, Bapak dia lagi butuh duit. Saya ngomongnya begitu, beda. Saya mau dibohongin, nggak begitu. Bapak dia lagi butuh duit, kasih. Tapi bapak saya mau tahu nggak? Bapak di dunia aja tahu yang memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, betul? Amin. Hari Senin kejadian, hari Jumat mau dihajar, dilindungi ada dua komisaris besar polisi. Hari malamnya menuju subuh itu dijemput sama polisi Polda Cyber 10 orang ke rumah. Di Bogor langsung dibawa. Di BAP langsung pakai seragam orange. Kira-kira yang perintahin suruh tangkap itu langsung caranya kayak begitu. Kira-kira orang powerful apa enggak? Powerful ya. Biasanya kan sudah panggilan 1, panggilan 2, panggilan itu kan hajat tanah langsung di penjara. Mengerikan. Dan semalam saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya sudah ngampuni dia. Saya kan udah maafin dia, Tuhan. Tuhan boleh gak? Saya bilang, Bapak boleh gak? Stop deh, jangan proses dia, kasihan. Dia butuh duit, Tuhan. Bisa nggak orang kayak begitu, Pastor? Bisa nggak? Sulit. Sulit kalau kita nggak ada Roh Kudus. Sulit kalau kita nggak punya Tuhan Yesus. Tapi kalau kau ada Tuhan di dalam dirimu, tidak ada yang sulit. Semuanya itu mungkin. Amin. Ya kau pasti terjadi. Percaya nggak? Saya itu sudah aja. Saya menangis, Bapak kasihan. Udah stop, jangan diproses. Udah 2 bulan masuk, udah cukup. 2 bulan di Polda Metro, dipindahin tahanan jaksa. Lawannya nggak tanggung-tanggung, ya kan? Yang punya akta kerah SCPD Sudirman, bosnya. Siapa namanya? Depannya T, tengahnya W. Tommy Pinata. Nah, lawannya dia nggak tanggung-tanggung, tapi sekalipun namanya T dan W, tapi Yesus lebih besar dari itu. Amin. Haleluya. Yesus itu lebih dari segalanya. Amin. Saya berdoa, saya tangis. Saya doain musuh saya dulu. Bisa nggak? Ini pemandu saya sampai nangis bukan saya. Bapak, kok Bapak dibohong gimana? Nangis lagi doain dia. Kasihan Tuhan, tolong Tuhan. Kasihan jangan diproses lagi. Udah. Cukup. Mau percaya nggak? Jika kau bisa mengasihi, artinya kau menjalankan apa yang diperintahkan Bapak kita. Amin. Amin. Kasihilah semua. Dan saya tidak pernah ngomong-ngomong suruh melanjutkan berkat yang Bapak kita sediakan. Kau percaya nggak? Jauh dari apa yang kau pikirkan, kau bayangkan. Gak pernah kau lihat, kau dengar, bahkan timbul dari hati. Bapak sediakan untuk anak-anaknya yang tercinta yang ada di gereja ini. Haleluya. Belajar. Kita hidup ini belajar. Saya pun belajar, saya sampai nangis sendiri. Nangisin musuh kita. Istrinya ngomong sama saya, Pak Pendeta tolongin dong suami saya pasti akan tolongin ibu. Pak Pendeta kan banyak koneksi. Iya, koneksi saya yang paling hebat Tuhan Yesus bilang begitu. Saya boleh kenal sama Panglima Jenderal Agus Subianto, saya boleh kenal Maruli Simanjuntak, saya boleh kenal sama Lister Sigit Prabowo, saya boleh jenderal, banyak saya kenal. Tapi saya tidak pernah mengandalkan manusia. Tepuk tangan berdoa. Amin. Haleluya. Padahal kalau saya mau rata, saya bikin kayak aspal tuh, tinggal cor doang bisa. Tapi saya ini hamba Tuhan, saya ini anak Tuhan. Hidup saya yang lama sudah mati, betul? Yang hidup sekarang bukan saya lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Haleluya. Belajarlah, jika kau ingin diberkati. Pak Pendeta itu sih ngomong enak, ya kan? Kita tidak sedikit ini dibohongin orang, suruh ngampuni, suruh maafin. Tuhan bilang apa? Ampun dua ini. Ada nggak Tuhan? Bapak, pukul dia saja, dia tahu rasa.
Mulut kita itu diciptakan Tuhan. Untuk apa? Memberitakan yang baik-baik, mengabarkan yang benar-benar. Karena kita sudah hidup baru, lahir baru, betul? The power of decision. Kali-kali semalam saya berkolaborasi dengan beberapa citra lihat orang pedang. Tuhan suruh saya, ayo gandeng. Oh siap. Mari kita berdoa sama-sama. Haji jenderal polisi. Ya, saya bilang begini, dalam nama Allah yang Maha Tinggi, buat 3 orang berkumpul dalam saya ngomong begitu. Nah, saya lihat Yesus datang dulu. Bayangin tuh. Yohanes 1:1 mengatakan, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, maka firman itu saya salah nggak ngomong gitu? Salah? Yesus siapa? Firman. Saya kalau lagi amin loh. Setelah itu dia ngomong apa? Immanuel. Aduh, saya mau nangis. Dia bilang, bayangin deh polisi. Coba kamu orang kalau misalnya nggak kenal banyak doa begitu, nggak ditembak, syukur ya kan? Mohon maaf ya, kan negara kita kan mau agresif ya. Tapi kalau kau bersama Tuhan, kalau boleh takut, kelihatannya menyeramkan. Tapi kalau kau bersama Tuhan, tidak ada yang menyeramkan. Sekalipun Tuhan bilang, ibu namanya siapa? Ya, Rina. Tuhan bilang begini, Rina, kamu sudah siap ke neraka belum? Jawabannya apa? Halo? Saya jawab, saya sudah siap. Saya ke neraka asalkan bersama Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Haleluya. Emang mau sendiri dia disodok kayak berani. Amin. Amin. Kau jalan-jalan tamasya, kau lihat. Saya kasih tahu, sampai hari ini, sampai detik ini, neraka itu masih kosong, lautan api. Ada yang hamba Tuhan bercerita, katanya neraka begini. Biasa lihat, itu bukan neraka, tapi Hades. Firman di mana? Langit bumi akan lalu. Betul? Betul? Padahal dibuang neraka. Betul? Tapi firman itu tidak akan pernah berlalu. Tadi Daud kemarin sampai selama-lamanya. Betul? Amin. Yang dilihat itu Hades. Hades itu tempatnya dunia orang mati, tempat tinggalnya iblis. Di dalamnya itu ada penjara yang paling dalam, paling dasar, itu namanya Tartarus. Itu penjaranya si Lucifer. Ya, bagaimanapun kita juga harus hargai dia. Dia diciptakan terlebih dulu daripada manusia. Amin. Mari kita lanjutkan cerita tentang viral jalan Tuhan. Kalian waduh, jangan-jangan yang itu aliran baru ya, pengajaran baru ya. Enggak. Pengajaran ini itu aja. Kenapa? Cuman di brainwash aja, beli keren, agak digital gitu kan. Harus ikutin perkembangan zaman dong ya. Ada TikTok ya kan, YouTube, Instagram, memang dia dong ya. Emang Yesus gak bisa lah. Tepuk tangan dong Tuhan. Haleluya. Selesai ya kan, misi jangan lupa. Saya kasih tahu, satu hari saya akan bawa khotbah mungkin bisa 4-5 jam mengenai financial freedom. Dan saya tidak mau jemaatnya cuma segini. Saya nggak mau share-share, ngerti kan ya? Saya mau ajarkan bagaimana anak-anak Tuhan itu diberkati. Saya tantang kalau tidak diberkati, saya berhenti di dalam Tuhan. Tuhan aja berani tentang ini. Betul? Ujilah aku Tuhan semesta alam ini bilang, betul nggak? Aku akan bukakan tiga-tiga kaki untukmu dan mencurahkan berkat sejenaku sampai tidak ada waktu penambungnya. Amin. Masa babe gua berani, anaknya kagak berani, betul nggak? Kalau babe gua kagak berani, gua juga kagak berani. Betul? Haleluya. Satu hari saya akan bawa, bagi yang mau ngomong sama Pak Gembalanya, tolong ya kan harus full. Saya mungkin bicara 4-5 jam. Bagaimana orang itu firman Tuhan berkata naik, ya kan, tapi kenyataannya turun, ya kan, benar. Kalau naik malah turun, ya kan. Apalagi engkau
menjadi kepala dan bukan ekor. Buktinya ekor mulu, ya. Nah, kalau kau berbicara naik, ya kan, buktinya apa? Kau akan jadi pecat. Betul? Kau buka usaha bangkrut, betul? Kalau mau daftar sama Pak Gembala, kasih tahu si Satria Bali Hitam, saya akan bawa 45 jam. Memang dalam kenapa? Harus sedetail-detailnya. Anda catat, simpan, Anda pelajari, Anda ikuti, tidak akan keluar dari Alkitab. Semuanya itu sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan. Kau akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam rekening perusahaan dibuat penuh dan lumbung-lumbung. Tepuk tangan buat Tuhan. Ada yang mana? Ada yang mau daftar, ya, nggak bayar. Kalau perlu, ya kan, gua bayar. Kenapa kita berkata apa? Lebih baik memberi daripada menerima. Amin. Amin. Artinya apa? Kita nggak boleh begini lah, Tuhan. Bapak kita yang punya langit dan bumi, kerajaan sorga, anaknya begini-begini. Coba bikin malu bapak kita. Kurang ajar anak nih. Kurang ajar. Betul nggak? Betul. Jadi gimana? Anak Tuhan. Nah, butuh apa? Wah, gimana? Baik Tuhan. Ajak gas, jangan kasih kedor. Kau akan melihat Tuhan yang diapa? Dari muda sampai tua tidak pernah melihat anak cucunya meminta roti. Amin. Haleluya. Ada 2 Tesalonika. Amin. Di sini saya akan kasih tahu. Mari kita masuk mengenai viral dalam Tuhan. Tuhan Yesus sama 12 muridnya itu naik ke perahu. Ya, dia ingin berencana itu pengen ke tepi terang danau. Di terang danau itu ada namanya Gerasa. Amin. Pernah tahu kan? Di situ karena dalam perjalanan zaman dulu itu tidak ada mesin, ya kan? Pakai manual, ya. Ya, di hidup itu tentunya sangat lambat sekali. Dan datanglah angin tofan yang sangat luar biasa. Tapi bapak kita lagi tidur. Betul-betul. Dia tidur. Murid-murid panik. Ini bapak itu hanya kan yang bener aja. Kita udah galau-galau begini, ya kan? Bahkan nyawa di ujung tanduk dia tidur. Betul? Itu pikiranmu, itu omonganmu. Betul kan? Kalau kau ada Tuhan, siapa yang bisa ganggu kamu? Betul nggak? Bahkan rambutmu satu biji putus saja nggak diizinin sama Tuhan. Amin, betul? Amin. Ngomongnya digede-gede. Banyak anak Tuhan yang begitu. Ceritanya cuma begini. Ya, baru barang gede, cuma kebanyakan makan. Gendut jadi apa? Overweight, betul ya? Ngapain takut? Kita takut tuh sama Tuhan. Betul nggak? Kenapa? Kalau nggak ada Tuhan pasti mati. Saya kasih tahu. Saya ngomong keras. Jangan sekali-kali kau tinggalkan Yesus. Saya ini sudah lihat dan saya udah 2 kali mati. Dan saya bilang, saya tahu Tuhan, gua ngeri. Artinya apa kesempatan itu? Coba 2 kali. 1 kali check out. Ya. Artinya saya harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Setiap saya datang bawa firman dimanapun, saya akan kasih tahu dan saya tidak ada kepentingan. Kepentingan bapak saya bukan kepentingan saya. Kenapa? Bapak saya mau anak-anaknya itu diberkati. Kenapa? Fulus kamu banyak, kesehatanmu, ya kan, keluargamu bahagia, umur panjang, mati masuk surga, kan begitu. Amin. Amin. Nah itu dari kita lanjut. Bayangin Pak, ini yang berkaya kenapa? Ini bos kita lagi tidur enak dibilang. Kita ini orang kami seperti ini, bagaimana pulang dia bilang, betul kan? Waduh, air mulai kerbet naik di waduk. Kalau dia begini bisa tenggelam. Itu dibesar-besarkan. Kenapa? Kita itu suka membesar-besarkan masalah. Betul-betul, ngaku aja.
Ngerti? Jangan dibesar-besarkan masalahnya. Bos kita, bape kita dibangunin lagi ngorok enak-enak, digoyang-goyang, kamu tahu nggak? Kalau kamu lihat kita aja, saya juga pernah dulu waktu masih umur bayi gitu, itu dikasih apa, cukin begini gitu lah, enak kan? Gitu kan? Tuhan dia seperti itulah orang lebih dari berapa tahun. Aduh enak banget, angin sepoi-sepoi gitu kan? Dibangun, Tuhan, apa kamu bingung sekali ya Tuhan? Ini aja Tuhan begini, kalau ini kau bikin kami binasa begini. Tuhan bilang, apa sih? Bukan aku yang menciptakan langit dan bumi. Betul? Ya. Ada yang nangis semuanya, ini yang diciptakan. Kenapa lo mesti takut? Ngerti? Sekalipun kamu berhadapan dengan orang saleh dimanapun, jangan takut. Tetap orang masih makan nasi. Betul nggak? Dia makan belinya, kita nggak takut. Saya pernah ketemu orang makan beli, saya nggak takut. Kenapa? Kalau dia nggak makan, saya takut. Dia minta lagi masalahnya makan beli dia. Betul nggak? Kalau orang makan beli kan berarti saya bikin mie ya. Itu menyenangkan makanan saya. Saya berantem sama di lorong atau bosan saya. Tabok saya bilang. Orang-orang bilang lu cantik apa lu boleh aslinya lu. Di MCK aja masih lebih bagus dia bilang. Itulah setan. Mau ya orang datang seperti itu ya. Bersudian sampai tidur sama dia begini. Tapi ini jangan sampai anak-anak Tuhan itu ganti Tuhan yang lainnya. Yang ada di Pantai Selatan, waktu terjadi kali. Ya, saudara saya, sepupu saya baru kemarin dikubur. Saya mau tolongin istrinya karena Katolik. Istri bilang, aliran kita berbeda. Saya sudah percaya Romo. Oh begitu. Saya tanya, Romo lu supernatural apa natural? Maksud lu apa? Dan gua tanya, ini supernatural nih. Betul kan? Artinya harus semuanya secara supernatural. Kan melawannya kan ya Pak, Pantai Selatan ya. Udah, pokoknya Romo saya bisa. Dikubur juga. Saya kan digini sih, ya udah nggak apa-apa. Sampai badannya ada ular apa segala badan. Nah, kita lanjut. Tuhan lagi begitu dibangun, sudah bilang, ini murid-murid saya selama ini ngapain aja? Udah kalian kau bikin mujizat begini begitu, bahkan angin begini goyang-goyang dia ketakutan. Tiap hari aja mandi ketemu air, betul nggak? Betul nggak? Hei, kalau kau mandinya api, kau boleh takut kebakaran, betul nggak? Tiap hari ketemu air lu takut, betul nggak? Ya. Apa itu paling dicemplung, betul nggak? Jangan mati lu sama gua, amin. Amin. Kalau saya bangun anak, kok kebanyakan malaikat bisa berasa-rasa turun kalau kita anak Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ikut gua ngapain aja Mas Saudara? Yang ngomongin, hei orang-orang saya ada yang bertanya. Saya belajar kan bapaknya marah. Selama ini lu belajar kemana aja coy, betul nggak? Bro, kemana aja lu, betul nggak? Kayaknya sia-sia gua ngajarin lu, ya kan? Lu lihat nih, hei, angin orang, diam, dalam, tenang. Semuanya diam dan teduh. Anak muda, ngeri kali, gitu kan? Betul kan? Kayak zaman sekarang begitu kan? Lu ya, ngeri kali, gitu kan? Ngeri kali, ya kan? Ya kan ini kan viral ya. Tapi harus sedikit-sedikit ada sosial medianya ya. Amin. Ngeri kali, gitu kan? Bayangin tuh. Dia bilang, ini guru kita, Tuhan Yesus, benar-benar anak Allah. Lu selama ini kemana aja? Kasihan ya lu, betul gak? Terus lanjutkan. Setibanya dia di tempat di mana dia rasa. Betul. Ada orangnya, orang dialog ya. Kalau orang dialog itu bugil biasanya. Kenapa? Gak pakai apa-apa. Dia suka ngamuk-ngamuk, berrantai bagus banyak. Kenapa? Karena kalau dia ngamuk, ya kan apa juga ya kan dia acak-acak jalan rumah orang di dalam rumah dia. Istri orang dari istri dia. Ada orang gila gitu kan. Orang ngamuk begitu kan. Murid Yesus
coba. Baik. Nggak bisa. Bilang, ngeri kali model kayak gini nih ya. Dia nanti mau bersih. Dia nggak putus ibu bisa dia kan. Ini setannya setan apa itu? Rupanya di kerajaan setan itu ya, ada levelnya, saya tahu. Ada yang prajurit, ya kan? Ada yang ini, ada yang sampai, ada yang panglima, ada yang raja. Raja ada 5. 5 itu berbicara apa? Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Tengah, Jakarta Pusat, Setara. Bisa bertulis juga. Tapi kita tidak bicara itu ya. Saya kasih tahu, hierarki kerajaan setan itu iblis ada seperti itu. Seperti kita ya. Terus lanjut. Aduh, pusing gimana bikin malu aja karena Tuhan datang, Tuhan tahu. Tuhan adalah Bapaknya. Dia tidak izinkan ya anaknya itu sampai dibikin malu, betul kan? Tuhan datang. Aduh Tuhan, ya kan? Tuhan datang. Tuhan datang. Langsung si setan itu ngomong. Apa? Dia bilang anak Allah ya. Tuhan Yesus dia kan putra Allah yang maha tinggi. Apakah sudah waktunya? Tolong jangan buang kami ke jurang maut. Betul? Lu maunya apa? Dia mau pecot. Ya, nama lu siapa ya? Namaku Legion. Legion itu artinya many, banyak. Artinya ya di tubuh orang gila itu banyak roh jahatnya. Jadi di sini saya belajar orang gila di zaman sekarang itu di dalam dirinya banyak roh jahatnya. Saya kasih tahu. Tapi hari ini bukan berbicara tentang sesi itu. Dan saya kasih tahu orang gila bisa disembuhkan. Saya pernah sembuh orang gila. Tapi pikir kau setelah tadi bersih, seorang di sana. Udah beberapa 8 tahun, 9 tahun, belok kan? Itu caranya gimana? Wah itu, pokoknya jahatnya itu. Kenapa? Dan si Legion itu ngomong, Tuhan, ada babi. Izinkan aku pindah ke babi-babi itu. Betul kan? Tuhan izinkan. Kita tahu cerita itu. Babi-babi itu ada berapa? 2.000 ekor. Dari tubuh manusia itu bisa diisi roh jahat itu sampai 2.000. Betul? Manusia mau diisi sama setan. Babi buktinya lompat semuanya ke jurang. Betul nggak? Artinya apa? Babi lebih akurat daripada sorry ya, anak-anak Tuhan nggak ada kayak gitu ya. Tapi jangan kau berhubungan dengan okultisme dan ganti Tuhan yang lain. Tuhan yang lain itu tukang bohong. Saya ini bulan balik dulu segala macam, segala macam. Mau gunung apa sudah tahu ya, gunung ini gunung banyak lah. Ya, karena saya belum di dalam Tuhan. Saya dulu kepercayaan tradisi Tionghoa ya, dari kakek nenek moyang ya kan, saya Konghucu. Saya menyembah dewa dan dewi. Ada pakung ya kan, ada dewa tanah, saya dulu gitu. Ya, karena saya ini ditangkap sama Yesus. Mau mati loh gitu ya kan. Pertama mau mati, kedua mau mati lagi. Saya bilang, Tuhan ampun DJ, kenapa saya siap melayani? Kalau nggak mati saya, dan saya ngomong, saya berjanji Tuhan, izinkan saya melayani, jangan biarkan saya mati. Saya akan melayani sampai garis akhir. Amin. Pekerjaan yang paling mulia adalah menjadi hamba Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang melebihi itu. Termasuk pemain musik apa segala macam. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan kau lakukan yang kau lihat di dalam, tapi anggaplah kau melakukannya untuk Bapakmu yang tidak ada. Amin. Amin. Setelah itu kita tahu. Lanjut. Saya ngomong agak panjang sedikit, gak apa-apa ya. Bosan ya, jangan diundang lagi. Haleluya. Jadi setelah selesai Tuhan Yesus
Yesus, ya orang gila itu keluar dan dia sadar orang gila itu Tuhan Yesus bilang, kamu sudah gak gila pakai baju yang gimana kalau terbukti kayak gitu. Udah lama dia 2 tahun, bau udah kayak apa? Rambut yang di atas sama di bawah sama langsung sampai ke lantai. Udah syukur nanti, pulang ke rumah aja kan gimana, betul? Dia pulang terus. Lu jangan cerita apa-apa. Saya nggak tahu itu, tapi saya tahu Tuhan itu punya maksud. Betul? Ya. Ada yang boleh diceritain, ada yang tidak boleh diceritain. Kalau saya lihat dari cerita ini, mungkin saja keluarganya, bapaknya, orang tuanya itu kalau di zaman sekarang persugihan. Betul kan? Ya, Tuhan yang baik. Firman Tuhan berkata, jangan ada Tuhan Allah yang lain di hadapanku. Aku adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan ini sampai ke keturunan 3, 4, singkat semuanya. Itu saya lihat teman saya punya keluarga, saya lihat bapaknya mati, adiknya mati. Ya Tuhan, kita sedikit, ada 12 orang. Itu saya lihat langsung sendiri. Ngerinya minta ampun kalau Tuhan tidak marah. Ya. Tapi saya sering sekali jangan marah Tuhan, kasih rezeki Tuhan. Bayangin coba, saya itu digigit Tuhan sudah jangan marah. Oh pernah nggak doa begitu sudah Tuhan jangan marah, kasihan orang itu jangan diproses. Pernah nggak pasal? Saya rasa di sini ada yang marah kan? Tapi saya belajar seperti itu. Kenapa? Karena bapak saya waktu di saya ngomong, Eloi, bapak sahabat tani artinya bapakku mengapa? Aku meninggalkan aku ngomong kemana lagi? Ampunilah orang-orang ini, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Betul? Begitu pula terhadap saya. Bapak dia udah tahu dilakukan. Kasihan orang gitu. Kasihan dia tuh. Gitu ya. Kita lanjut. Gaspol. Kerajaan surga sudah dekat bata-bata. Haleluya. Dan setelah itu Tuhan Yesus naik ke perahu lagi, dia jalan dan sampailah di tepi danau karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang selalu membuat mujizat. Namanya itu menjadi tenar, jadi omongan di mana-mana. Zaman dulu itu tidak ada radio, tidak ada televisi, dari mulut ke mulut, betul? Kalau zaman sekarang sudah pasti masuk TikTok, itu Instagram, betul? Ramai yang minta ampun, betul tak? Omongan ini gila, luar biasa. Sama view di mana dapat itu banyak. Kan gitu kan? Tuhan kita melakukan mujizat, bahkan kitab suci menulis mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Bapa kita itu kalau ditulis nggak muat bro. Betul kan bro? Nggak muat. Kenapa? Karena Bapa kita adalah Bapa yang mujizat. Betul. Amin. Bayangin. Di situ ada seorang yang namanya Jairus. Kebetulan anaknya sakit ya. Mohon maaf buat Yesus. Ada seorang yang bernama Jairus ya. Dia bekerja ya menjaga rumah ibadah. Dia datang kepada Tuhan yang sudah sampai di tepi danau. Dia menceritakan bahwa anaknya sakit. Tuhan, anak saya sakit keras. Saya ini sama Tuhan. Terbuktinya saya itu ya kan jagain rumah ibadah gini-gini. Artinya apa? Dia memberitahukan Tuhan bahwa ekonominya itu sangat minim. Betul? Tuhan tolong saya, kasihan. Saya sudah menjadi pekerja untuk merawat rumah-rumah ibadah dan kebetulan anak saya sakit, tolong Tuhan. Betul? Tuhan bilang baik. Dan tidak lama datanglah kabar bukannya sakit, melainkan sudah meninggal di Ningkoi. Betul kan? Setelah itu Tuhan, kenapa anakku belum sempat dimulai? Kenapa dia harus meninggal?
siapa meninggal? Tidur bukan meninggal. Amin. Siapa bilang meninggal? Amin. Haleluya. Di dalam kehidupan kita itu sering itu mengiyakan, mengaminkan yang jelek-jelek. Sadar nggak? Tadi benar itu orang itu begitu. Nanti kalau polisi ada orang, ini masa bawa ini segala macam. Bukankah Tuhan kita besar dan lebih hebat dari Tuhan? Kenapa yang begitu-begitu kau besar-besarkan? Betul nggak? Sekalipun mereka bilang, wahai saudara-saudara, jangan, warga mana? Yang mana Pak? Mau numpang. Betul nggak? Waduh, ingat Tuhan kita itu lebih. Jangan takut sama manusia. Amin. Takut sama Tuhan. Haleluya. Tahu nggak takut apa? Tuhan kalau tinggalin kita mampus, ya kasih tahu. Betul nggak? Jangan sekali-kali kau tinggalkan. Ada lagunya. Jangan jual Yesus demi harta. Ada lagunya kan? Ada. Ini saya kurang apa yang mohon maaf ya, kurang lebih begini. Dan setelah itu, bayangkan coba, ada perempuan pendarahan, kita tahu, perempuan pendarahan kalau sudah 12 tahun, kamu percaya nggak? Dia sudah berobat kemana-mana. Ke tabib udah, kalau sekarang mungkin ya kan, udah ke Siloam, ya kan, udah mungkin ke mana, kemudian di Syabet kemana-mana, udah kemana-mana. 12 tahun, betul nggak? Masih hidup aja, kenapa? Tuhan izinkan. Kenapa? Aku akan perlihatkan kepada anakku, akan kutunjukkan siapa Tuhan Yesus. Keren-keren. Mana ada Tuhan kayak gitu. Nah, anggap saja si perempuan pendarahan itu punya keluarga, anak 5, suami 1, mertua, ibu, kakek, nenek tinggal di rumah. Artinya keluarga beramai-ramai, bisa dikatakan zaman sekarang keluarga besar. Kalau keluarga besar itu banyak kebutuhan, betul-betul. Dok, ibu-ibu ini ya kan, semuanya demi si ibu tercinta, duitnya habis butuh berapa? Betul ya? 12 tahun. Masa? Kalau bisa memang mereka kursinya tuh aku kasih banget. Semuanya sembuh, nggak mau semua. Udah, pokoknya sembuh, bahaya udah. Kan begitu. Habis-habisan gitu ya. Gosip ya, bukan viral itu nyampe kemudian nyampe, ada orang bisa sembuhin orang sakit. Itu pun sama sembuh. Apa lu lihat? Makan putar, lu bisa makan putar, bisa berai. Ngeri kali. Orang itu gimana orang itu ya? Orang mati itu begini-begitu. Kabar burung datang. Sebentar lagi orang itu akan melintasi kota ini. Karena orang itu mau pergi ke Yerusalem. Amin. Aku siapa ya? Gua dan udah gak bisa. Betul ya? 12 tahun lemes kok. Ya udah ya. Terpaksa jalan tuh kayak cicak terangkat gitu kan. Dekat Yesus, Tuhan Yesus datang. Juru selamat datang. Satu buat kita datang. Kita amin ya. Yang menyambut Yesus itu tidak sedikit. Kau percaya di zaman Tuhan itu ribuan bahkan puluhan ribu orang. Bagaimana orang yang kondisinya pendarahan 12 tahun itu dapat mujizat? Kita tahu tidak itu, betul nggak? Dia bilang, gue 12 tahun, tahu. Dokter Aceh kemarin ngomong apa? Gue paling umurnya 3.000 lagi daripada gue mati besok konyol, betul nggak? Gue selot aja dah, betul nggak? Gue tahu susahnya jadi itu. Ada Tuhan Yesus itu udah luar biasa. Tapi kok kenapa dia tega sama gue? Tuhan tega. Tuhan pengen tunjukkan bahwa perempuan pendarahan ini
semua keadaan, peristiwa, semua terjadi atas seizin Tuhan. Oh percaya? Tidak mungkin anak-anak Tuhan diizinkan sampai jatuh tergeletak. Bapaknya gimana? Betul nggak? Bapak yang jahat aja tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Betul? Amin. Apalagi Bapak kita tuh jauh keren. Betul nggak? Jangan tergantung terpaksa namanya dia rame. Wah, kesakan, menap. Itu kan. Waduh, tidak. Dia kesakan juga. Tapi si perempuan itu mati. Kalau diinjak sama orang banyak mati ya. Ribuan begitu. Betul? Selon ya. Selon. Kalau orang udah mati zaman sekarang sama. Selonnya selon goblok. Betul nggak? Tapi kalau ini selonnya apa? Selonnya datang dengan iman, menjawab dua-duanya punya seluruh. Aku percaya sudah sama untuk mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Topak. Betul nggak? Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang menjamah laku? Tahu nggak kenapa? Sekian banyak orang yang senggol Yesus banyak nggak? Banyak yang senggol tapi dia tidak beriman. Betul? Tapi si perempuan pendarahan itu betul bilang apa? Ada aliran tenaga keluar dari tubuhku. Siapa orang yang mengambil jubahku? Betul? Orang itu, si perempuan itu bisa keluarin istrinya Tuhan loh. Betul nggak? Yang senggol bisa nggak bisa. Betul? Dan si perempuan itu sembuh dan Tuhan terpercaya. Saya Tuhan dengan silakan 12 dan udah tanggung si Aceh bilang kata minggu depan mati, udah mati sekarang udah nggak apa-apa saya dah. Ketemu orang seperti itu kau takut ya? Jelas takutlah. Orang mati hidup. Hidup dong. Begitu geri kali. Betul kan? Ada yang ngomong, ya, yang mereka. Siapa yang berani sama orang kayak begitu? Betul nggak? Oh, dengar duluan. Wah, kalau begini, dah. Sama bapak pun, ya kan, selesai gitu, benar? Artinya kita harus selalu mengandalkan Bapak kita, amin. Jangan pernah kau mengandalkan manusia. Amin. Manusia boleh ngomong ini dan itu, tapi Yesus di atas segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan Tuhan bicara dengan perempuan itu, ibu, kenapa? Sudah sakit 12 tahun, bos. Tapi hari ini aku sudah sembuh. Tuhan bilang apa? Imanmu besar, betul? Yang menyelamatkanmu dan menyembuhkanmu. Tepuk tangan dong. Haleluya. Artinya kita juga harus punya iman. Amin. Ngerti? Di dalam situasi kondisi apapun, kau terjadi seperti apapun, kau harus seperti perempuan pedang. Haleluya. Asal Yesus jahat, cuma bilang, aku percaya masalahku beres. Asal Yesus ngomong, dia akan rekeningku, dia akan saldonya itu keluar dari buku tabungan. Amin. Ada buku tabungan apa di situ? Di sini kan, di itu motor lewat. Amin. Apa yang nggak bisa begitu? Betul. Mau ganti Tuhan? Saya kasih 1 miliar hari ini, ganti Tuhan. Ada yang mau nggak? Ayo mau? Buat jamu pakai itu racun ini malaikat sekalian apa dong? Apa kalian ini kan malaikat kau? Tapi jangan ya, anak Tuhan itu selalu dijaga malaikat yang baik-baik ya. Haleluya. Lanjut. Ini saya memang ceritanya ini memang tentang kehidupan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita untuk kehidupan kita. Dan terang di setiap jalan-jalan kita. Tepuk tangan. Amin. Ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini baru firman Tuhan, baru permulaan. Coba baca. Baca gue pulang.
Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tepuk tangan buat Tuhan, firman Tuhan. Haleluya. Lalu kita baca sama-sama firman Tuhan ini, ya. 1 dan 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekalipun mujizat terjadi begini-begitu, sanggah diri. Kau bukan kamu yang melakukan. Kau bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena ada Bapakku, aku jadi siapa-siapa. Betul kan? Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kurang lebih 1 tahun lebih yang lalu, 1 tahun ya, saya ada berbicara dengan Bapak Letnan Jenderal Mustafa, TNI Angkatan Darat. Dia bintang 3, saya bilang sama dia begini, Pak Jenderal, sebentar lagi lu gantiin Maruli. Nah, Maruli si baju kita pendidik kasar. Pendeta, udah jangan ngomong sebentar. Ini segala yang baik, segala yang positif lu aminkan saja. Amin. Dia haji, dia bilang, amin, bro pendeta, thank you. 2 hari yang lalu saya dikabarin, dia jadi wakil kasat. Panglima Agus Subianto mau turun, Maruli jadi panglima. Itu Letnan Jenderal Saleh Mustafa orang Ambon jadi kasat. Tepuk tangan buat. Haleluya. Kenapa saya cerita seperti itu? Ya, nanti saya akan lanjutkan. Haleluya. Oh, haleluya. Sebelum masuk ke kota Yeriko, namanya Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Ya, hebatnya itu kira-kira bisa sampai diucapkan dengan kata-kata saja saya tidak cukup. Kalau dibilang kasihnya aja, kalau kita ke dalam laut aja lebih dalam dari kasih Tuhan lebih luar biasa. Bahkan tingginya kasih Tuhan itu melebihi langit, kau percaya? Amin. Kasih Tuhan itu tidak ada batas. Amin. Jika kau percaya kasih Tuhan itu tidak ada batas, kau akan dapat yang tidak terbatas dalam hidup. Percaya, saya sudah alami semuanya. Kebayangkan, sebelum masuk kota Yeriko, ada orang buta di sana, betul? Orang buta itu tidak melihat. Firman Tuhan berkata, Yohanes 20 ayat 29. Kita baca firman Tuhan sama-sama. Ya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Nah, percaya. Tepuk tangan. Haleluya. Si buta itu tidak melihat, tapi dia percaya. Amin. Orang zaman sekarang matanya melek, Tuhan bilang, Bu. Kenapa? Udah tahu ada keselamatan gratis, benar? Tapi lu gak mau ambil. Lu ambil jalan yang sulit, yaitu kebohongan. Dikibul-kibulin sama setan, lu mau, betul? Kalau lu ikut Yesus, lu cuma ngomong begini, aku percaya Yesus adalah firman yang menjadi manusia, yang datang ke dunia diutus oleh Bapaknya. Kenapa? Karena saya adalah orang-orang berdosa. Dia mati di kayu salib, darahnya hapus dosa saya, dan saya memanggil dia Tuhan Yesus. Dan setelah saya percaya namanya Tuhan Yesus, saya dilayakan menjadi anak-anak Allah. Tepuk tangan. Amin. Haleluya. Bukan anak kandung, anak aja. Tuhan gak beranak, coy. Engkau itu anak pungut, tapi dilayakan. Kau tidak layak, dilayakan sama Tuhan. Amin. Dilayakan sama Tuhan. Kenapa? Ini barang berharga. Kenapa? Gua tahu kalau gua kagak jagain, ini pasti dibakar semua. Betul gak? Amin. Tuhan bilang apa? Aku rindu nanti jika sudah tiba waktunya, anak-anakku datang ke pernikahan pesta mempelai anak domba. Tepuk tangan. Haleluya. Ya, salah artinya apa? Kau di surga. Amin. Lanjutkan firman Tuhan. Dan dia ngomong apa orang buta itu? Orang itu ngerti. Wah, istilah lewat, istilah. Betul gak?
walaupun gua buta dari lahir, betul kan? Gua nggak ngeliat, tapi gua tahu ini si viral datang, betul kan? Bentar lewat. Jadi dia kan bisa mendengar, tapi tidak bisa melihat. Begitu orang mulai rame-rame, kita lagi si viral nyampe ini, betul-betul. Dia ngomong apa? Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah orang buta. Betul? Tuhan Yesus sudah lewat. Yesus anak Daud, Yesus Daud. Tuhan Yesus keren loh. Dia orang buta keren juga ya. Nah, dia nggak lihat, tapi dia ngomong, gua tidak tahu, gua berkenan, gua tanya, Bapak, apa yang ingin kau perbuat padamu? Aduh Tuhan, lu ganteng, gua dari lahir, lu gak punya mata, betul? Tolong bikin mata buat saya. Amin. Saya percaya, walaupun saya tidak melihat, tapi hari ini tolong nyatakan kemuliaan. Amin. Mujizat terjadi. Amin. Orang buta itu melek dan dia memuliakan Allah. Selanjutnya dia memasuki kota Yeriko. Kota Yeriko kota kecil sebelum masuk ke Yerusalem. Betul. Kota kecil ya kan, walaupun kecil-kecil tapi jaga laut. Di situ ya kan perdagangan luar biasa, ekonomi pesat maju. Perdagangan kecil, sedang, menengah, sampai besar. Di situ ada anak Tuhan. Anak Tuhan ini orang yang nggak bisa diem kayak satria baju hitam. Loncat sini, loncat tengah, loncat sini, loncat gitu. Apa juga mau belajar. Amin. Ingat tuh, firman Tuhan bilang apa? Ayo kita baca. Amsal 10 ayat 4. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Tangan yang lamban membuat miskin, betul? Tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Kita baca ayat selanjutnya. Amsal 13 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberikan kelimpahan. Amin. Haleluya. Di situ ada anak Tuhan dari Abraham namanya Zakius. Zakius itu rajin, apa juga dipelajari, apa juga pengen tahu ya. Dari jenis perdagangan kecil, sedang sampai besar dia pelajari ya. Dan dia putuskan, karena gue banyak menguasai ya kan bidang-bidang perusahaan ya kan, gue boleh dong punya dong. Amin. Dia juga buka ya kan. Di samping itu gue melihat negeri ini kalau tidak tatar atau dipimpin sama orang yang benar ya kan, pasti negeri ini akan amburadul. Jadi Zakius itu memutuskan menjadi pemungut cukai. Betul tak? Di situ pemungut cukai. Tentunya saya tanya di sini yang pengusaha atau pekerja, ada yang suka sama petugas pajak? Saya kasih tahu, kamu dapat 10 miliar, kamu bilangnya 100 juta. Artinya apa? Bohongin dia. Tapi kata Zakius itu pintar. Orang pengen cewek itu pintar. Benar loh saya ngomong loh. Betul nggak? Kamu tahu nggak? Orang itu licik pintar loh. Mau tahu nggak kalahnya sama siapa? Mau tahu nggak? Kalau nggak mau tahu saya nggak kasih tahu. Mau tahu nggak? Mau tahu? Kalahnya sama yang lebih pendek lagi. Tepuk tangan buat Pak Yesus. Saya ingin coba. Lu mau bohongin gua, lu dagang apa juga gua tahu, betul? Modalnya berapa, lu bikin berapa, lu bayar tukang berapa, betul? Ya, untungnya berapa, lu bilang lu untung capcau ya kan, gua tahu lu untung cepet, lu bohongin gua, kurang ajar, itu benar gak? Betul kan? Jadi tidak ada penggelapan pajak di itu. Betul pasal? Karena dia teliti, dia mau bohongin gua, tahu.
Kemarin dipanggil coy. Pendeta, kerja. Berapa? Kemarin 50 juta. Sekarang bayar lagi, 10 juta lagi. Tunggu dulu bos. Bukan kita nggak mau belajar, nggak mau bayar bos. Kenapa? Duitnya diblokir bos. Mana diblokir? Lu suruh lu bayar, lu buka dulu blokirnya. Gua udah 4 tahun ngurusnya kagak buka-buka. Lu mau ambil aja tuh duit, kenapa udah pusing bolak-balik mabes, betul kan? Tapi hidup ini memang butuh duitnya. Tapi duit itu bukan segalanya. Ya. Haleluya. Segalanya Yesus. Yes. Kalau kau dekat sumbernya Yesus itu, duit itu datang sendiri. Alami. Satu hari saya cerita kamu kan nangis. Saya udah menangis. Geri. Yesus sayang sama Satria baca itu. Yesus yang sama sayang sama anak-anaknya di sini. Amin. Katakan dong. Maukah saya Tuhan? Sayang disayangi. Aku disayang Tuhan. Berdiri. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory. Bapak kau lihat anak-anakku, mereka memujimu. Bapak senang. Kau akan melihat. Kau datang, kau pulang dengan sama. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan. Haleluya. Bapak ini berapa sedikit lagi firman Tuhan ini? Saya ingin mencoba buat saya. Bapak kita mau datang ke Yeriko, penduduk Anda kota yang sudah maju, walaupun kecil, betul? Kira-kira itu viral nggak? Viral nggak? Viral. Saya kasih tahu. Kamu tahu nggak karena apa? Tahu kan? Ngumpulin atas itu. Ya kurang lebih seperti itu. Lama sekali. Ngumpul mana-mana. Berapa? Bapak kita datang. Sang Juru Selamat. Tuhan dan Sang Juru Selamat. Kenapa? Orang tak bisa hidup. Orang melek. Orang tidak bisa melek. Orang kusta bisa lahir. Amin. Itu hebat. Wah hebatnya. Viral lah. Viral. Viralnya luar biasa. Saya kira semua. Jangan kasih kendara. Ini orang kalau datang melintasi doang, gua harus tangkap orang ini. Jika kau mendengar firman itu, kau bisa berkata, jangan kau tidak hidupi firman itu sekarang, karena firman itu adalah Yesus. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Hidup bertahun-tahun dia, kau akan melihat yang tidak pernah kau lihat mendengar Bapak Ibu dan Ibu disediakan Bapak kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Saya sudah alami dan saya sangat bingung sekali. Bapak saya baru ngasih saya dari gini. Dia begini be, dari begini be, begini be. Esther, saya dikasih lahan tanah. Tadinya itu hutan. Baru 1 bulan kemarin diizinkan untuk dijadikan pertambangan timah. Jadi ada 8.000 hektar. Kau bayangkan saya punya ibu izin usaha pertambangan. 8.000 hektar saya lebih kaya dari suci kelapa. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong buat Bapak kita. Amin. Ini biarin. Kenapa? Supaya kamu tahu Bapak yang sangat juga bisa sayang sama kamu. Kamu ngerti kan? Kamu harus bisa mengampuni. Kamu harus bisa memberkati. Jangan kau berantem sendiri dan sono. Kalau Bapak bilang jangan. Betul nggak? Betul nggak? Amin.
Bagaimana sih kalau kita mau bikin bapak kita senang? Ikutin aja maunya, betul nggak? Kau punya anak, anakmu banyak maunya, kalau diikutin senang. Kau punya orang tua, kalau masih hidup, orang tuamu banyak maunya, kalau diikutin senang. Bapak kita juga begitu, bos. Betul nggak? Dia suka main. Hei, begitu datang, bapak kita melintasi Jericho, yang nyambut dia parade, jangan zaman sekarang jangan pakai musik, artis ibu kota, zaman sekarang seperti itu. Tapi zaman Tuhan Yesus saya tidak tahu, tapi saya yakin itu mulia sekali. Betul? Dan tentunya si cebol ini tahu diri. Dia itu semampai, semeter tak sampai, yang lain-lain di atas 1,5 meter, dia sangat tahu diri. Bagaimana gua bisa nahan Tuhan Yesus kalau gua dengan ukuran badan segini? Terus orang pendek itu banyak akalnya. Bener nggak? Coba aja temen, betul nggak? Akalnya banyak. Katanya, ada pohon ara, betul nggak? Dia naik pohon ara. Hehehe, tepuk tangan buat Tuhan. Oh tengah, dia naik pohon ara. Tuhan lihat tuh. Ini hampir 50.000 orang keroyok saya. Ada satu yang pohon. Dibilang remaja juga enggak, kelihatan dia udah usul. Betul nggak? Tapi orang yang pendek lucu juga di orang, betul nggak? Tuhan lihat lucu juga, senang Tuhan, betul nggak? Siapa nama lu, bro? Namaku Zakheus. Tuhan, manis sekali, manis, loh, gitu kan? Karena kau sudah naik ke atas pohon, kau membuat aku senang. Oh, senang, betul nggak? Bagaimana kita buat? Kau membuat Tuhan senang, rezekimu itu luar biasa. Anak cucumu tidak akan diizinkan menjadi pemimpin. Amin. Di situ Tuhan bilang, bro selamat. Gua senang sama anda. Nggak ada di diriku yang cuma itu Tuhan yang mohon. Mana ini kamu kita di mana? Yang ngomong di belakang tangan. Halo? Itu lah? Salah kamar. Enak aja tuh kamar pada salah kamar. Lu yang ngomong salah kamar. Betul ya? Tunggu dulu. Emang Pak Iman lu yang ngomong dosa anak lu? Betul gak? Halo? Kalau bapak gue bilang enggak, lu mau ngapa? Bapak gue bilang masuk surga, lu mau ngapa? Gitu kan? Lu mau ngomong apa terserah kepada Tuhan. Karena gue disayang-sayang sama Tuhan. Amin. Sampainya itu di situ Tuhan Yesus dan ini orang banyak yang akan pada gosip viral begini nyambut gue viral tapi ini mulai ngomong si pendek ini. Ini orang gak makan sekolah. Di sini siapa yang pernah makan sekolah? Teman-teman. Ada yang pernah makan sekolah? Ada? Angkat tangan, nggak apa-apa. Ada yang pernah makan sekolah nggak? Jangan malu, ada bapak kita loh. Ayo cepat. 1, 2, siapa yang pernah angkat tangan? Berarti kamu orang pintar. Seperti si Zakheus. Kalau kau makan sekolah, udah pasti meja kursi papan tulis tembok kau makan. Tepuk tangan buat bapak kita. Amin. Tuhan sesampainya di rumah Zakheus dan disuruhi. Buset, cita-cita gue tercapai. Betul? Belum minta ini, kau hidup di rumah. Lihat Tuhan dulu selamat. Gue meminta Tuhan, dia bilang jangan Tuhan. Lu panggil gue aku keren kan? Keren kok. Sudah, betul gak? Keren lah. Tadi jangan masuk neraka kok. Nah, kalau bisa jauh ya. Aku kan menari seperti menari, betul gak? Happy. Anak Tuhan, betul? Sayang. Lu bilang gue gila, kita lihat nanti siapa yang gila.
Amin. Kau boleh mengatakan anak ini sudah gila begini-begini. Nanti kita lihat siapa yang gila. Bapakmu tidak akan membiarkan anak-anak dilecehkan, dikatakan dia masukkan. Betul nggak? Itu saya lihat sendiri saudara. Jangan diproses. Bayangin, ini Satria Baja Hitam merayu Tuhan suruh jangan proses orang. Pernah nggak kamu? Halo? Tapi ini bapak punya proses. Itu orang tidak punya salah di penjara itu. Bener. Salahnya nggak ada. Tapi di penjara latut. Tapi kalau satu latut. Nangis. Kalau bapak ada prosesnya udah cukup lagi perkara. Dulu kita bisa dicari bapak. Terlambat ini kan kebuat-buat. Amin. Itu salah satu kalau kau ingin berkata, jangan kau pilih dirinya. Akuilah kamu adalah manusia terbatas. Jika kau percaya, Haleluya. Dia yang punya bakat berikut itu tidak terbatas. Bukan berkata. Amin. Ya Allah, benar-benar Tuhan, aku sangat luar biasa. Aku bangga, aku mengucapkan aja sampai bingung ngomong apa. Kenapa udah ngomong gitu? Tuhan, karena kau sudah datang ke aku, keluargaku di keluarga bahagia. Aku punya istri 2 anak, kalau sebagai berencana, hidupku itu sangat diberkati. Walaupun aku punya perusahaan kecil, sedang dan besar, aku juga membutuhkan benar, tapi membutuhkan yang di dalam Tuhan. Amin. Amin. Berikan separuh harta semuanya kepada orang miskin. Tepuk tangan buat Tuhan. Baca firman Tuhan. Ayolah firman Tuhan. Kalau ada siapa lagi bapak kita yang memberitahu. Amsal 19 ayat 17 kita baca firman Tuhan sama-sama. Membosankan nggak kalau ini? Kalau bosan mau pulang aja, nggak mau pulang aja. Ayo kita baca. Siapa yang berbelas kasihan kepada orang yang lemah, memuliakan Tuhan, yang akan membalas perbuatannya. Amin. Amin. Jika kau bisa mengasihi sesama, sudah pasti kau mengasihi Tuhan. Amin. Yang kelihatan aja kau tidak bisa mengasihi, bahkan dia yang sudah mencelakakan kamu, yang merugikan kamu, kau tidak bisa mengasihi. Ya kan? Apakah yang orang seperti ini yang dikatakan mengasihi Tuhan? Saya tanya, kau bilang apa? Betul? Jika kau tidak bisa mengasihi sesama, kau bilang masih berdusta. Bapak sudah berdusta, cara mencuri, membunuh dan membinasakan. Artinya kau sudah punya 2 Tuhan. Kita tahu Tuhan kita cuma satu, Dia Esa. Walaupun Tuhan dia sudah Allah, betul? Dan Tuhan juga punya Bapa, betul? Saking sayangnya, Roh Kudus diminta untuk turun. Supaya apa? Kita mengerti firman Tuhan. Kita bisa mengasihi Yesus tanpa Roh Kudus kita bukan sama-sama. Kau tidak akan bisa mengasihi dan percaya sama Tuhan tanpa Roh. Betul nggak? Habis nih. Kalau baca lalu besok yang udah lagi. Tuhan bilang Allah. Kita baca firman Tuhan. Kejadian 14 ayat 20. Kita baca. Ayo. Periksa diri. 2, 3. Kejadian 20. lagi. Kejadian 14 ayat 20. 14, 20. Firman Tuhan kita baca sama-sama. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Ayo kita baca. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya sepersepuluh. Keselamatan telah terjadi di rumah ini. Amin. Di luar orang bilang dia berdosa, yang kayak ngomong luar, gue lebih percaya bapak gue daripada orang luar. Amin. Dan gue bilang dia tidak berdosa, dan dia Tuhan bilang apa? Zakheus pergi Abraham. Amin. Ciri-ciri beri Abraham
firman Tuhan bilang apa? Lebih baik memberi daripada menerima. Betul. Artinya apa? Kau tidak mungkin bisa memberi kalau kau tidak diberkati. Tepuk tangan betul. Amin. Dan saya panggil pemain musik. Haleluya. Dakiosnya berdosa. Dakiosnya mengambil orang besar bisa lanjutin. Dia bilang apa? Dia itu luas aja ngomong begitu, saya makan uang malah begini. Jikalau ada yang paras daripada aja, ada yang lupa sedikit lagi. Betul nggak? Akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada nggak? Jikalau ada, artinya tidak ada. Kenapa? Dakios walaupun dia mengucapkan dia itu tugas saja, tapi dia anak Tuhan. Dia tidak jatuh, tidak bisa orang, bayar sesuai ketentuan. Kenapa dia diberkati? Dia kaya, ya kan? Sehingga pasti dia menjalankan. Dia punya usaha, punya pekerjaan. Betul? Artinya Tuhan bilang apa? Tidak berdosa. Amin. Dan dia punya Abraham. Amin. Jadi ciri-ciri benih Abraham itu memberi. Amin. Jika kau mendengar firman Tuhan sesak, ayo, berikan yang terbaik. Kasih lihat Bapak. Kalau kita juga benih Abraham, betul nggak? Amin. Ikuti firman siang dan malam, tidak akan kau kegelapan. Di dalam kegelapan jika ada sedetik cahaya ada, kegelapan tidak akan pernah menguasainya. Tegukan betul. Haleluya. Kita nyanyi ya karya bersama setelah kita berdoa. Haleluya, berdiri. Amin. Oh, nama sikap para yang Haleluya. Haleluya. Amin. Kasih yang Indah hati yang mulia, hanya ku temukan dalammu, Yesusku. Angkat tangan, pujian dan hati
saya doa pakai firman. Amin. Jika kau sambut firman itu, amin, dengan antusias, maka yang antusias itu terjadi dalam hidup. Tapi kalau kau bilang, ya seperti itu yang terjadi. Kau harus semangat. Amin. Firman Haleluya. Tuhan hidup. Amin. Nah, semuanya katakan gue sudah. Saya akan bacakan firman Tuhan yang dasar ini. Karena Tuhan suruh saya baca firman. Karena Tuhan sayang sama kita semua. Pejamkan mata, pegang dada, dua tangan ke atas dada, dan kau berkata kepada Bapakmu, saya akan membacakan firman Tuhan. Kau berkata amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Markus 16 ayat 17 sampai 18 demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka yang bahkan mereka akan memegang ulang. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat jatuh. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan Haleluya. orang sakit itu sembuh. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Firman Tuhan yang kedua. Ini adalah perintah Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mendengarkan, jika kau jalankan, kau tidak akan kalah sama Zakheus. Haleluya. Zakheus itu diberkati. Ya, Tuhan sangat senang tinggal di rumahnya 2 hari. Ya, Yohanes 14 ayat 12. Demikian doa kami untuk firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepada Bapakku Tuhan Yesus, ia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Amin. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tepuk tangan. Amin. Haleluya.